Yang kedua, ini yang jarang orang belajar babnya. Bu, bu, bu. Nah, ya. Ibu pulang dari sini, ibu ngaji istri-istri Nabi. Saya kasih rahasia buat ibu malam ini, tapi diantara kita saja ya. Kenapa Nabi dibolehkan menikah dengan lebih daripada 4 istri? Nah, jadi hikmah pertamanya adalah bulan Rajab kalau kita ingin kaitkan dengan peran Sayyidah Khadijah yang membela Nabi sampai dengan meninggal nanti, sebelum kita masuk ke fase meninggalnya, ibu sebagai seorang istri atau antum, saya, kita sebagai seorang suami, manfaatkan bulan ini untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang-orang yang belum paham dengan ajaran Islam, dengan keindahan petunjuk Rasulullah SAW, ajarkan, terangkan pada mereka Islam dan ajaran Nabi pertama dengan hikmah. Tausiah nomor 2, diskusi nomor 3. Pertama hikmah. Apa itu hikmah? Para ulama membatasi yang pertama, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Paham? Tidak. Al-isabatu fil aqwal. Hikmah itu anugerah dari Allah yang menjadikan seseorang senantiasa mampu berkata benar. Jadi tidak dia berkata kecuali yang benar. Kalaupun bercanda, candanya juga benar. Ya, boleh bercanda, boleh, tertawa boleh. Ada 150 hadis canda Nabi. Ada hadis kalau dikumpulkan kurang lebih 150 canda Nabi. Nabi bercanda dengan sahabat, termasuk dengan nenek-nenek. Datang seorang nenek pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Ya Rasulullah, saya di surga, di mana nanti? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Enggak ada nenek di surga. Maka dia murung. Ya, dia murung pulang. Dia berpikir saya ibadah sampai jadi nenek-nenek, tapi saya nggak bisa ke surga. Bertemu dengan Umar, diceritakan, "Ma biki, kenapa nih?" Ya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu aina kunti, aina ana fil jannah. Saya datang ke Nabi, saya tanya konsultasi, nanti di surga saya di mana? Tapi Nabi jawab, "Ma kunti fil jannah." Enggak ada nenek di surga. Maka saya nangis, saya sedih, saya pulang. Umar ketawa. Makin marah nenek ini, "Kamu kenapa ketawa?" Kata Umar, "Laqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi benar, karena di surga itu enggak ada nenek-nenek. Nenek akan kembali menjadi muda lagi. Maka saking senangnya girang lompat dia pulang. Itu satu di antara hadis canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kembali kepada hadis tadi, ya, kembali kepada riwayat tadi, dikembalikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah. Yang pertama, kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah untuk berkata dalam setiap keadaan dengan cara yang benar. Tapi hikmah juga bukan sekedar benar. Awas. Yang kedua, teruskan dulu ya, teruskan dulu. Wal af'al, sesuai antara perkataan dengan tindakan. Jadi kata-kata dia benar, tapi dia juga mengerjakan itu. Kan ada yang pandai mengatakan benar, tapi dia belum tentu mengerjakan itu. Hah? Termasuk hati-hati. Saya, Ustadz, alim, kiai, habaib, guru, itu kalau ada orang mengajar tapi dia tidak melakukan itu, dikecam pertama kecamannya dalam Al-Quran, di mana otakmu katanya. Quran surah kedua ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pandai nasihati orang ya, kamu sendiri nggak amalkan sedangkan engkau tahu dalilnya. Di mana disimpan pikiranmu katanya. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Antara perkataan dengan perbuatan, hikmah itu senafas. Contoh, maaf, tahajud itu penting tidak? Istimewa tidak? Walaupun hukumnya sunnah ya. Antum katakan misalnya, tahajud itu penting, istimewa, bagus. Tapi antum sendiri nggak kerjakan. Nah itu belum hikmah. Walaupun benar, shadiq tapi belum hakim. Jelas ya? Shadiq tapi belum apa? Maka sesuai antara perkataan dengan perbuatan. 2. Yang ketiga, dia pandai mengomunikasikan perkataan ini kepada orang lain yang telah konsisten dia kerjakan dengan perilakunya dengan cara yang sesuai terhadap objeknya.
Dia tahu cara berkomunikasi. Oh, ini maaf sekali, kepada orang tua begini caranya. Kepada anak-anak begini caranya. Kepada anak muda begini caranya. Karena kadang-kadang memang pintar, bagus, tapi nggak bisa menempat. Bicara sama orang tua kepada anak muda. Sama dengan anak muda. Tolong rapatkan sapnya, Pak. Pak, yang itu tuh, udah tua dikit tuh, udah bau tanah, tolong rapatin. Misal ya, contoh tuh. Nah, itu belum hikmah. Belum hikmah. Ya, balik. Nabi itu Masya Allah, begitu ditanamkan hikmah dalam dirinya, beliau bisa berkomunikasi dengan siapapun sesuai dengan hajatnya, bahkan bisa tertawa dengan orang yang gembira, dan juga merasakan duka dengan orang yang sedang berduka. Sampai seorang anak pun dikisahkan, ketika sedang main bersama temannya, dia menarik diri ke belakang, dia murung sedih. Bertemulah dengan Rasulullah SAW. "Ma bika ya ghulam?" "Nak, kenapa engkau?" "Ya Rasulullah, saya nggak bisa main dengan mereka." "Kenapa?" "Baju mereka bagus, mainan mereka bagus." "Kenapa kau nggak ikut?" "Ayah saya meninggal di medan juang, tidak ada lagi yang menopang kebutuhan saya, sehingga saya minder dengan baju dan mainan saya." Perhatikan kalimatnya. Atau kama qala Rasulullah SAW. "Aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Hasan wal Husain ikhwatan laka." Kamu ridha nggak kalau mulai detik ini Muhammad SAW jadi bapak yang merawatmu, angkat, Hasan dan Husain saudaramu. Kata anak itu, "Saya ridha ya Rasulullah." Maka dicarikan pakaian yang baru, yang bagus, mainan yang bagus. Kata Nabi, main dengan anak-anak itu. Begitu datang ke tempat mereka, beliau senang, anak itu gembira, senang. Sampai anak-anak itu heran yang kedatangan anak tadi. "Kok baju kamu bagus, mainan kamu lebih baru, dari mana dapatnya?" Dikisahkan oleh beliau, "Bapak saya meninggal, ketemu Nabi terjadi begini, begini, begini." Apa komen anak-anak itu? "Ya Allah, kenapa bapak kami nggak meninggal juga?" Tapi poinnya, bagaimana Nabi bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan itu universal. Maaf, berapa banyak antum yang sejak di bawah ketika naik ke atas bahkan tak kenal yang bawahnya. Padahal dia yang menaikkan antum ke atas. Antum yang di militer, naik sampai ke pangkat tertinggi, ingat nggak ke teman-teman antum yang sleting yang di bawahnya masih di bawah? Itu yang mengangkat antum. Antum yang di kantor jadi posisi sudah direktur, sedangkan teman-teman yang menopang antum dari bawah itu, ingat gak ke mereka? Atau jangan-jangan security yang antum telah bersahabat kenal pun ketika antum di atas nggak antum sapa? Inilah pra Isra Mi'raj, menjadikan kita lebih peka, lebih menyayangi dengan sesama. Dan yang paling menarik, sifatnya universal. Bukankah kalimat Quran itu ketika menunjukkan hikmah umum sifatnya? Coba tunjukkan ketika keluar, tetangga kita bukan hanya yang Muslim. Mungkin antum ada tetangga yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Maka orang yang sudah punya hikmah, dia bisa menempatkan bagaimana nilai keindahan Islam bisa diletakkan dalam setiap pergaulannya. Antum di kantor, tempat bekerja, apakah semuanya Muslim? Sedangkan itu teman antum, divisi yang sama, di tempat yang sama, ngantor sama-sama, olahraga sama-sama, studi banding sama-sama. Orang yang punya hikmah, bahkan ketika diterapkan, dia menerapkan dalam konteks keduniaan, dia tidak bedakan siapa Muslim, siapa yang Muslim. Berapa kali pernah antum terapkan nilai Islam untuk mengajak dia makan bersama? Insyaallah. Ketika diajak, "Kenapa sih baik sekali antum?" Antum jawab, "Nabi yang menuntun saya seperti ini, Islam yang mengajarkan saya seperti ini." Sehingga kita temukan hadis-hadis itu banyaknya umum kalau berinteraksi secara sosial, dan ilmunya hikmah. Saya sering ungkapkan hadis ini. Pernah dengar nggak kalimat ini kata Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga. Hati-hati, antum punya restoran nih. Hati-hati, hati-hati tuh. Ya. Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya, antum hafal kuahnya tuh. Tapi tolong jangan baca pakai terjemahan ya, nanti salah dalam mempraktekkan. Maksud hadis ini bukan antum masak opor ayam, antum makan ayamnya, kuahnya bagi tetangga. Antum bagilah ke tetangga, tetangga tanya, "Kenapa cuma kuahnya?" Hadis Nabi. Ada yang salah paham, ya, Nabi yang jadi tersangka tuh, hati-hati. Ya. Maksudnya adalah sekalipun antum masak kuah dengan bumbu tertentu, dan itu visinya visioner ke depan, tanabbu. Sekarang kan banyak ragam bumbu tuh, bumbu rendang, bumbu opor, mungkin yang dimasak tempe.
Yang dimasak singkong. Jangan dia salah sangka dengan yang antum masak, bagikan supaya dia tak cium bau dan salah prasangkanya. Tapi pertanyaan syahidnya adalah, apakah hadis ini mengatakan bagikan hanya kepada yang muslim saja? Tidak. Ya. Tetangga antum ada yang Kristen, jangan dilewatin. Ketok pintunya. Selamat malam Pak. Ya. Ini ada rezeki. Apa itu? Opor ayam. Oh, baik sekali Pak. Bukan baik, Nabi yang mengajarkan saya seperti ini. Besok dia kembalikan pancinya, udah bisa assalamualaikum, ketok, terima kasih Pak. Nah, mengembalikan panci, oh sudah, enak sekali Pak. Cuma mau nanya, hari ini kira-kira Nabi mengajarkan berbagi lagi nggak? Kan di hadis nggak disebutkan kan kalau tetangga itu muslim saja. Jadi jangan sampai antum bagi yang non muslim dilewatin. Ini nih Pak Haji Komar, ini Pak Haji Rudi, ini Nyi Dasimah nih, masuk 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu Kristen nggak dikasih samping, Hindu nggak dikasih. Dia lihat tuh, Pak Haji kayaknya opornya enak ya. Iya, cuman saya ngente kafir. Ya, itu bab hikmah itu. Bab hikmah. Jadi tempatkan di mana saja, jadi bijak. Ta'lim, praktek ibadah, pakai ilmu hikmah itu enak, gak ribet, gak ada perselisihan. Antum datang ke masjid, punya ilmu hikmah. Di antara ilmu hikmah itu kan puncak keilmuannya, supaya bisa bijak. Punya ilmu hikmah, datang ke masjid, lihat masjidnya subuh pakai kunut aja. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu Hambali, beliau nggak kunut subuh, tapi fatwanya kalau ada yang bermakmum di belakang imamnya kunut, maka aminkan, kata beliau. Beliau tuh nggak kunut subuh, Hambali, tapi mengaminkan. Jadi nggak ada ceritanya Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Dan kalaupun antum makmum di belakang imam yang tidak kunut, tak harus sujud sahwi. Ya, jadi lebih enak. Ini banyak sekarang kita disibukkan pada masalah-masalah kecil karena gagal hikmah. Itu poinnya. Sedangkan yang pokok-pokok itu yang nggak kita perhatikan. Yang kecil-kecil. Saya pertama datang pulang dari Tripoli ke Indonesia. Ada satu kejadian sederhana tapi menjadikan suami istri tidak bertegur sapa semalaman. Tuh. Gara-gara persoalan lutut dan telapak tangan. Kebayang nggak tuh? Suami pulang, ya mungkin dari Jakarta dinasnya, karena saya tinggalnya dulu di Bekasi. Pulang kena macet, nggak sempat isyaan di masjid. Nyampe rumah, sholat di rumah, kelihatan istri. Istri lihat. Cuma mungkin disinilah perlu dipelajari. Nanti fikih ibu ya, belajar khusus fikih ibu rumah tangga. Jadi ada fikih istri, fikih suami. Kan di Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan, Quran surah 4 ayat 34. Jadi yang pemimpin itu siapa? Laki-laki, qawwam. Ingat ya, apa ciri khas pemimpin? Tidak mau dipimpin. Ya, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran. Harus ada muqaddimah. Ini begitu melihat suami, i'tidal sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Dia turunlah suami itu pakai lutut untuk sujud. Istri melihat tertatap seperti ada amunisi. Ini problem nih. Banyak sekarang terlihat beberapa yang ngaji itu dapat ilmu tapi mengkreasikan ilmu itu sebagai amunisi. Ini yang salah. Maka begitu salam tanpa muqaddimah. Ini kisah nyata. Tanpa muqaddimah langsung dikatakan papa salah tadi sholatnya. Suami defense. Kan? Emang kenapa mah? Harusnya dari i'tidal tadi saat sujud bukan pakai lutut tapi pakai telapak tangan dulu. Kata suami nggak mau kalah, mama yang nggak baca hadisnya. Rupanya dua-duanya itu nggak baca hadisnya. Nggak tahu juga. Besoknya ketemu saya, itu sampai nggak tegur sapa semalaman. Tidur itu suami ke barat, istri ke timur. Semalaman, besok memutuskan datang ke tempat saya. Jadi begitu jumpa saya, cerita-cerita, saya senyum. Saya bilang, Pak Ibu, tahukah Bapak dan Ibu masalah ini ada di kitab yang sama. Nomornya pun cuma beda 2. Yang 1838 di Sunan Abu Daud, nih paling kanan sebelah bawah. Yang meriwayatkan namanya sahabat Wahil bin Hujur. Itu yang pakai lutut. Yang pakai telapak tangan nomor hadis 840. Nih yang kiri atas. Rawinya sahabat Abu Hurairah.
Kenapa ada dua riwayat begini? Singkatnya, saya bilang, Wa'il bin Hujur itu masuk Islam lebih dulu dari Abu Hurairah. Saat Nabi masih kuat. Nabi masih ikut perang-perang, ya, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, ikut. Masih kuat terlihat oleh Wa'il bin Hujur saat turun dari i'tidal ke sujud pakai lutut duluan. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun. Saat masuk Islam Abu Hurairah, usia Nabi itu 60 tahun. Dan persoalan klasik sahabat-sahabat yang senior itu, bapak-bapak yang senior, ibu-ibu kalau sudah usia 60-an, pasti punya persoalan di lutut. Makanya hadis-hadis seputar sholat Nabi, sering Nabi pakai tongkat, sering nyandar ke tiang. Kenapa? Karena punya masalah di lutut. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah saat melihat Nabi turunnya pakai telapak tangan karena lutut bermasalah. Jadi kesimpulannya, Bu, saya bilang, Pak, dua-duanya benar. Yang salah yang kepalanya duluan. Ya. Jadi mau pakai lutut silakan, mau pakai telapak tangan silakan. Yang salah yang kepala. Ini belum apa-apa udah ribut. Ya. Nah, tapi jangan juga bacanya pakai terjemah. Jadi kalau ada anak muda di sini nih, banyak anak muda nih, sholat di sini Masjid Fatimah Muhammad. Begitu dia mau sujud, lapak tangan duluan. Yang lain lihat sampingnya, tua tuh. Bukan begitu cara pahaminnya. Maksudnya ini alternatif. Nggak harus tua dan muda urusannya. Ada anak muda, dia main bola tuh, datang ke JIS, cedera lututnya. Cedera lutut walaupun muda, turun apa? Lapak tangannya. Kalau kita pakai hikmah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, ini masalah takut ribut. Masalah sap aja jadi ribut gitu kan. Nah, jadi kalau kita masuk bulan Rajab, bulan mulia, bulan agung, bulan melatih diri mengevaluasi dari maksiat, makanya dikenal bulan Hurum, satu di antara bulan Hurum. Nanti kalau baca hadis lagi di hadis Muslim nomor hadis 1679 dari Abu Bakrah namanya Nafi' radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, Inna zamana qad istadaraka hayati yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum tadatu mutawaliyat Dhul Qa'dah, kemudian Dhul Hijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian Rajabun Mudhar asy-syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan ini bulan berlatih menahan diri dari maksiat. Maaf, fatwanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau ada sengaja muslim berbuat maksiat di bulan ini, Rajab khususnya bulan Hurum, maka dosanya 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Nah, karena itu kita evaluasi diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama, dapatkan ilmu hikmah. Ya, melihat orang lain bi'aini rahmah. Bi'aini rahmah, dengan pandangan sayang. Saudara kita, kerabat kita, kalau ada salah jangan dieksploitasi kesalahannya. Didoakan terlebih dahulu. Mungkin itu ditempatkan jadi tetangga Anda supaya Anda mendoakannya. Ada orang tinggal dekat masjid, rumahnya samping masjid, cuman 5 meter dari masjid. Tawaknya ngadep ke rumah dia begini tuh. Tapi dia belum ke masjid. Hukumnya apa? Bakar rumahnya, main bakar aja. Hukumnya ajak dia ke masjid. Doakan di malam hari. Sentuh. Bis itu datangi dengan baik-baik. Ustaz, ada satu kisah nih. Satu komplek mewah. Masjidnya bagus. Database-nya 90% muslim. Tapi yang ke masjid satu saf kurang. Disampaikan pada saya bilang begini, dah, nanti hari Sabtu habis subuh, database itu saya lihat kita kunjungin satu-satu, tapi antum bawa beli buah dulu di malam. Di buah. Di subuh, besok salat subuh nggak ada ceramah, datengin. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Tumben kan ya, apa? Mohon maaf, kami kira Bapak sakit, tadi nggak ada di masjid. Iya ada buah. Itu zuhurnya nggak ditungguin, nggak ditengokin, datang. Setelah itu penuh. Itulah hikmah. Itulah hikmah. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Pulang dari sini, yang ibu itu ibu antum. Antum tuh anak. Maka bagaimana berkomunikasi kepada ibu supaya beliau senang? Hikmah. Bicara yang benar, yang tutur, yang baik. Hilangkan semua prasangka, berkah turun. Antum yang anak, ada ayah antum, gimana cara bersikap? Orang tua bagaimana bersikap kepada anaknya? Ada ilmunya. Usia 2 sampai menjelang baligh,
Usia balik sampai menjelang nikah, usia nikah. Bahkan sekarang ada fikih sampai ke SMP, SMA, rinci. Kapan dipanggil bunai, kapan bunai diperintahkan, kapan diajak dialog. Ayatnya ada semua. Tuh. Pelajari itu. Kedua, iman. Kedua apa? Iman. Bitastin mumtadiin. Ya, hikmatan wa imanan. Malaikat Jibril bawa bejana, isinya hikmah dan iman, diinstal langsung di kalbunya Nabi Muhammad SAW. Dibersihkan dari yang kotor dulu, membersihkan yang kotor, menghilangkan sifat buruk. Rajab itu bulan evaluasi, hilangkan sifat buruk dari ujung kepala sampai ujung ke kaki. Ya. Nah nanti setelah hilang yang buruknya, yang membimbing bagian tubuh kita itu imannya. Makanya hikmatan wa imanan. Imannya sampai ke kalbu dulu, jangan sampai ke sini, ke lisan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Itu baru lisan, tembuskan ke hati ke sini. Itu yang dimaksud Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu ya walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Masuk ke sini. Kalau iman sudah masuk ke hati, nanti di sini ada sinyal membimbing bagian tubuh semua bersikap. Cara ngeceknya bagaimana iman masuk ke kalbu, ke hati? Nah, nanti pakai Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Ciri orang yang sudah punya iman di kalbunya, kata Allah, kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Karena itu, dalam sehari diperdengarkan nama Allah ke telinga-telinga kita 5 kali sehari. Telinga bahasa Arabnya itu udhun, jamaknya adzan. Maka diperdengarkan lafaz Allah lewat adzan 5 kali setiap pergantian waktu. Bangun tidur subuh, ke siang, ke sore, ke maghrib, sampai ke isya. Diperdengarkan kalimat pertamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau iman sudah ada di kalbu, nanti ada konfirmasi, ada getaran. Ya Allah, subuh nanti ya, subuh besok nih. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4.35 misalnya. Begitu dengar, antum bangun, ya Allah, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, itu namanya iman standar. Belum kuat iman standar. Itu Quran surah 4 ayat 103. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Orang yang sudah punya iman itu tahu waktu salat. Begitu dipanggil, ya Allah, sudah adzan. Iman standar. Kerja jam 7 di Jakarta. Dari Tebet ke Jakarta, nyampe jam 7. Kerja jam 7, nyampe jam 7, standar kan? Tapi kerja jam 7, nyampe jam 6, itu istimewa. Ada orang dipanggil jam 4.35, jam 4 dia sudah bangun menunggu panggilan. Tadi kita baca Quran surah 51, ayat 15-23. Itu kurikulum ahli surga yang akan ditempatkan di taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Kata Allah, ada orang ahli taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Itu diantara rahasianya Quran surah 51 ayat 15-23. Di antara amalannya konsisten tahajud. Dia bangun jam 4, panggilan baru 4.35. Itu iman kuat. Iman yang repot, dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Itu pun belum sadar. Ya. Iman sakit atau yang belum punya iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apa nih? Kecilin bawahnya. Nah, dia masalah. Maka konfirmasi. Kalau iman sudah ada, maka wajib kita mengaktifkan sinyalnya. Seperti antum punya handphone, ada di situ sinyal, tapi kalau handphonenya mati, sinyal nggak tumbuh. Maka antum aktifkan handphonenya, on kan, klik keluar, maka sinyal muncul. Ya, bagaimana melatih sinyal itu supaya kuat? Maka turunlah amal soleh. Disitulah diperintahkan kita sholat, puasa. Karena itu perintah sholat diawali dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Perintah puasa pakai iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kenapa? Karena dengan amal soleh iman terlatih, sinyalnya kuat. Jadi semakin beramal soleh semakin tinggi nanti imannya, pancarannya kuat. Kemana aja sinyalnya ada. Nah, sinyal inilah yang membimbing semua bagian tubuh beraktivitas. Antum kalau riset ya, harus rajin riset nih ya, rajin riset. Ini ciri khas umat Islam itu meriset. Riset semua perilaku tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki yang disebutkan di Quran dan hadis. Rata-rata imannya dulu baru fungsinya. Ini mata nih. Fungsinya apa? Lihat kan?
sebelum melihat imannya dulu. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kepada setiap pemilik iman. Terjemahan yang sekarang sesuai bukan katakan lagi, tapi viralkan. Sebab kalau sudah viral tinggal like, share, and subscribe, gak usah komen ya. Karena antum bukan mufasir. Like, share, and subscribe ya. Harus jadi generasi tangguh, jangan cuma main lato-lato tak deh. Sebetulnya saya nggak tahu itu. Saya pulang dari Amerika, begitu saya pulang nyampe rumah, si kakak tak nyampe saya rumah, si kecil yang nomor 4 baru 2 tahun, baru mau 2 tahun di bulan ini. Saya tanya deh, "Adik apa kabar?" Buya bertanya-tanya gitu. Sebetulnya apa lagi nih? Ya Allah. Sampai mana tadi? Jadi ketika diinstal itu, masuk dalam diri kita, dibimbing. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW viralkan kepada setiap lelaki pemilik iman, yaghuddu min absarihim, imannya akan membimbing matanya untuk melihat. Jadi standar melihatnya itu imannya. Jadi kalau sudah punya iman, nggak semua bisa dilihat. Otomatis pandangan jadi baik, karena ghadul basar itu bukan nggak boleh lihat, memalingkan dari yang nggak baik. Apa standar untuk menentukan baik nggak baik itu? Imannya. Karena kalau pandangan, semua orang punya pandangan. Manusia bisa melihat sepanjang berfungsi dengan baik. Tapi kan yang dilihat itu semua bisa dilihat. Iman yang memberikan nilai. Ini lihat, ini jangan. Jadi ingat ya, ghadul basar itu bukan nggak boleh lihat. Saya 2002 ke Jogja, ada seorang perempuan naik sepeda. Begitu naik, salah baca tafsir ghadul basar. Dia di pinggir jalan raya, ngelihatnya ke bawah begini. Gitu. Saya agak khawatir ya, saya pikir ada sesuatu di depan bahaya gitu. Jadi boleh lihat, ketika yang dilihat tidak sesuai dengan kualifikasi iman, palingkan. Gitu. Perempuannya begitu, ayat 31-nya kan perempuan. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan pemilik iman, yaghuddna min absarihinna. Orang nggak punya iman, lihat gambar yang terbuka, aurat terbuka, dia biasa saja, karena nggak ada iman. Nah, begitu ada yang terlihat tak baik menurut iman, kata iman, palingkan. Bahkan lisan turun, imannya dulu. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum. Hei para pemilik iman, jauhi kata-kata yang tak baik. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah, jangan bikin hoax. Saya tidak, Ustaz, bagus. Nggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu. Imannya dulu. Nah, kadang-kadang mata dengan lisan bisa bersamaan. Keluar dari sini, ada gambar depan, besar. Terlihat ada aurat, palingkan. Lisan. Wasari'u ila maghfirah. Quran surah 3 ayat 133. Astagfirullah. Salah ini. Dan dia nggak akan telat. Astagfirullah. Apa itu? Astagfirullah. Itulah iman. Ya. Coba kalau semua pakai iman, itu pasti akan akur, baik, lembut, nyaman. Ya, nggak ada yang aneh-aneh. Kadang-kadang menjadi isu karena terusak oleh perilaku. Sekarang penting kita tunjukkan pada dunia, Islam itu tenang, baik, bagus, akhlak yang mulia. Pupus semua kesan bom sana, bom sini, tembak sini, sini. Yang nggak sesuai. Hati-hati ya, kalau ada yang seperti itu, langsung tinggalkan. Itu nanti babnya hadis Muslim. Ada orang di penghujung masa ngaku Muslim, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saat sahabat sedang ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Atadrunal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti?" Qulna ya Rasulullah, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang tak ada uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Logis menurut hukum dunia. Kata Nabi, al muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa dan Isa, tapi ada yang mengaku umatnya Rasulullah divonis bangkrut oleh Nabi saat kembali ke akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Pulang ke akhirat dapat catatan amal, rajin salatnya, rajin puasa, rajin zakat. Wa ya'ti qad syatama hada. Cuman sayang, rajin juga mencela orang. Hati-hati tuh.
Ya, antum ngaji, ikut pengajian, ada Qur'annya, ada sunnahnya, belajar, tapi pulang dari situ sering mencela orang. Wa qadzafa hadza, nuduh orang. Wa daraba hadza, senangnya kelahi melulu. Wa safaka dama hadza, puncaknya ada yang menyebutkan nama Allah, bersamaan dengan itu melakukan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam, menumpahkan darah. Nyebut nama Allah dengan bab yang tidak dibenarkan, bukan fikihnya. Dan kita tidak ingin terulang ya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu. Saya di Lampung tuh, duar. Ya Allah, pertanyaan pertamanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya menghela napas, saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu adalah jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Mesti hati-hati. Ya. Nah, iman ini membimbing. Sekarang kalau pejabat punya iman, bawa nih ke institusi, imannya ada, dia akan mengontrol perilaku bagian dirinya untuk tetap berbuat baik, amal saleh. Karena iman itu pasangannya amal saleh. Paling gampang deh ya, baca surah 103. Ya, favoritnya kan di juz amma itu kan, kalau bukan surah 103, Al-Asr, atau sesuai wajah. Kalau kul-kul wajahnya kan bacanya kul-kul 3 terakhir itu kan. Ya, wal 'asr, innal insana lafi illal ladzina iman wa. Jadi kalau iman kita kuat, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki pasti sehat. Nggak ada tanda tangan yang dipalsukan. Nggak ada kebijakan-kebijakan yang melanggar bahkan ketentuan yang disepakati. Nggak ada antum dagang dengan menipu. Tidak ada potong-potong ayat dan hadis hanya untuk menyenangkan atau mencari duniawi. Semua dicari untuk ridha Allah, amal saleh. Maka pertemuan malam hari ini cukup satu hadis untuk menunjukkan, pulang dari sini jangan cuma kita kumpul, ya Isra Mi'raj, tapi cuma kita datang, dengar, makan, pulang, selesai. Imannya di mana? Apalagi datangnya ke majlis. Ini majlis loh. Apa itu majlis? Majlis itu dari kata jalasa. Apa jalasa? Bukan duduk. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Jalasa itu asalnya al-intiqal minal a'la, ya minal adna ilal a'la. Perpindahan tempat dari yang rendah ke tinggi. Lawannya disebut qa'ada, perpindahan tempat dari tinggi ke rendah. Jadi kalau saya berdiri kemudian saya duduk begini, itu bahasa Arabnya bukan ijlis, yang paling fasih uqud, sifatnya qu'ud. Karena itu orang yang nggak bisa sholat sambil berdiri, dia duduk. Bahasa Qur'annya bukan julusan tapi qu'udan. Ya? Quran surah 4 ayat 103, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah ketiga ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Qu'ud, pindah tempat dari tinggi ke rendah. Antum duduk di karpet, saya minta pindah ke kursi yang tinggi. Fadhal ijlis, sifatnya julus, tempatnya majlis. Kenapa tempat belajar ilmu disebut dengan majlis, jamaknya majalis? Karena isyarat di Quran memberikan kesan, kalau datang ke tempat-tempat untuk belajar mencari ilmu, cari yang menaikkan derajat antum. Jadi antara masuk dengan keluar ada perbedaan. Ada yang didapatkan. Muncullah, turunlah Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, pakai iman. Tuh, ke majlis ilmu itu iman kita dipertaruhkan. Jadi iman itu menuntun mana tempat yang layak untuk jadi belajar di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Bukan maqaid. Jika diviralkan kepadamu, di-share, disampaikan kepadamu, diinfokan, ya, hey, ini ada tempat ngaji bagus nih. Dapat tambahan ilmu, dapat tambahan iman. Maka viralkan itu, sharekan. Kalau yang sudah masuk, luaskan tempatnya supaya semua orang dapat kesempatan yang sama. Nah, ketika dia masuk, dia belajar dengan sifat seperti itu, maka kata Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sifatnya dua, yang dinaikkan imannya dulu. Nah, antum ini sudah di majlis, bulannya Rajab, pengantar hadisnya iman. Jadi pulang dari sini yang dibawa imannya dulu naik. Ciri iman apa? Amal saleh meningkat, salatnya makin senang, nambah. Tapi harus pakai ilmu, ilmunya juga nambah. Kalau iman cuma nambah, ilmu nggak nambah, besok subuh jadi 4 rakaat. Semangat dia. Saya taubat ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulangi. Subuh 4 rakaat dia. Kan dulu ada kan kisah PKI itu begitu masuk penjara, ya, saat disidang di mahkamah ditanya, saya muslim, berapa subuh? 4 rakaat katanya. Pakai ilmu. Nah, jadi pulang dari sini bawa iman.
Kedua, hikmah. Baik dengan tetangga, baik dengan orang tua. Pulang dari sini yang punya masalah dengan orang tua, selesaikan. Hei. Jangan datang ke sini senang, nyaman, enak, khusyuk, belum selesai dengan orang tua. Hati-hati. Yang punya masalah dengan istri, suami istri, selesaikan. Dengan anak-anak, selesaikan. Berdoa dulu supaya Allah melembutkan hatinya. Ya, setelah lembut hatinya baru bicara dengan baik, dengan nyaman. Ya, dengan pasangan hidup juga begitu. Ya, dengan calon-calon jangan berlebihan. Ya, nih akhwat-akhwat nih, kalau ada laki-laki anak muda bilang aku mencintaimu, nggak usah percaya. Ya, katakan padanya, buktikan kalimat cintamu dengan dituliskannya di buku pernikahan kita berdua. Bikin status tuh. Yang aku butuhkan BPKB kita, buku pernikahan kita berdua. Nah, jadi pulang bawa iman, bawa hikmah. Setelah itu masuklah babnya ke Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah dan Abu Talib, paman Nabi dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita bahas ini bisa nyampe subuh. Sekarang jam berapa ini? Jam 9. Ya, saya bahas sedikit ya, 10 kurang seperempat ya. Saya bahas, kita punya seperempat jam lagi. Jam 11 atau 10? 10 kurang seperempat. Kita seperempat jam lagi selesai ya. Pakati dulu ya. Baik. Sejam. Baik. Fokus selesai. Jadi semangat Isra Mi'raj, praknya itu kalau ingin diangkat oleh Allah. Ini maksudnya. Isra itu diperjalankan, Mi'raj itu diangkat. Kalau antum ingin dibuka oleh Allah lahan kehidupannya, diperjalankan luas, materi bagus, diangkat status, ditinggikan oleh Allah, maka yang pertama, bersihkan hati, tingkatkan iman, kuatkan hikmah. Itu pesan pertama. Dua, agak cepat. Sebelum Nabi berangkat ini, didahului peristiwa yang kedua. Meninggalnya istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dan paman beliau Abu Talib. Saya mau bahas sedikit saja ya, supaya masuk ke bab rumah tangga, karena nanti Isra Mi'raj itu mengajarkan kerukunan dalam rumah tangga. Bab yang keduanya. Siapa Sayyidah Khadijah? Pertama, nasabnya mulia. Ketemu dengan Nabi di Qusay nanti nasabnya. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Bertemu di Qusay dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ya. Nah, kalau sudah jelas nasab ke Qusay, ke Nabi Adam juga jelas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihi salam. Ya, singkatnya begitu ya. Nah, coba ulangi. Singkatnya begitu. Jadi satu, secara nasab mulia. Ya, jadi ibunda kita Ummul Mukminin yang pertama Sayyidah Khadijah secara nasab apa? Mulia. Yang kedua, ini yang jarang orang belajar babnya. Bu. Nah, ya. Ibu pulang dari sini, ibu ngaji istri-istri Nabi. Saya kasih rahasia buat ibu malam ini, tapi diantara kita saja ya. Kenapa Nabi dibolehkan menikah dengan lebih daripada 4 istri? Tenang Bu, saya nggak akan bahas poligami, ibu tenang aja. Nah, makin malam makin aneh ya. Tapi saya lihat yang sini, Masya Allah, wajahnya semakin bercahaya ya. Lampu dulu. Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri karena ternyata semua istri-istri yang menyertai Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di bumi.
Itu hikmahnya. Makanya nanti ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa gitu. Enggak, ini betul serius. Nanti ada yang mirip Sayyidah Aisyah, rajin pengajian, ngajar, semangat. Ya. Ada yang mirip Sayyidah Saudah binti Zam'ah, senang masak kue. Oh, saya tuh katanya. Ada ilmunya, Bu. Itu beliau sudah sepuh, nyambut Nabi masak kue, bikin adonan. Nabi datang ke situ, masih bercanda. Oleh Nabi diambil adonannya, kemudian dicolekkan ke keningnya, ketawa bersama. Dan itu usia udah 70 tahun ke atas. Masih begitu nggak tuh, Bu? Tuh? Pulang dari sini jadi adonan. Ada yang senang fashion, seperti Sayyidah Zainab. Ya, tampilan indah dan seterusnya, macam-macam. Tapi yang kayak Sayyidah Khadijah agak susah. Tawa itu. Nih contoh, langsung aja lah. Hadisnya Al-Bukhari, kitabnya Badul Wahyi. Singkatnya Nabi pulang dari Gua Hira, turun setelah periode Iqra. Begitu turun di Gua Hira belum ada wahyu turun. Begitu turun dari situ, ada yang manggil. Sedangkan beliau itu belum pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Jadi wahyu pertama turun yang Iqra itu masih dalam bentuk laki-laki yang menyamar. Begitu turun siang-siang, saya sudah pernah naik ke Gua Hira ke atas. Jadi tolong kalau ngajarin anak-anak kita sirah, mudah-mudahan insya Allah yang belum berangkat haji dan umrah dimudahkan ya. Insya Allah ya. Nah, cuma nggak cukup dengan amin, nabung. Kan? Apalagi biaya naik ya, ya. Ya, kita doakan lah insya Allah dimudahkan, diturunkan ya. Lihat sini. Kan dengarnya kita, Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Dari rumah Nabi ke Gua Hira itu berapa jauh? Saya naik ke atas dan saya perhatikan petunjuk paling gampangnya jam besar itu di Zamzam. Jam gadang Arab tuh. Okay? Saya lihat dari Gua Hira ke situ kurang lebih 5 bukit ke arah rumah Nabi. Dan tak mudah medannya. Ya, setelah 6-7 kilo naik ke atas, itu sekitar 700 meter. Dari puncak atas turun sedikit lagi ke bawah. Nah, dari atas ini ketika turun siang-siang, turun ke bawah itu, ya, nanti kita bisa membayangkan. Makanya Nabi kan mengatakan, ya, misal salah satunya kalau ingin dikaitkan gitu, Allah mencintai mukmin yang kuat dibandingkan dengan yang lemah kan? Selain tafsiran kuat imannya, juga kuat fisiknya. Karena begitu medannya. Kuat Nabi itu, bergulat. Kenal Abu Lahab? Bilang kenal. Abu Jahal? Kenapa disebut Abu Jahal? Itu ada kisahnya juga. Bukan cuma kisah jahalahnya, kisah sirahnya juga ada. Gulat dengan Nabi, kalah oleh Nabi. Nembak Sayyidah Khadijah, ditolak. Nabi nggak nembak, ditembak oleh Sayyidah Khadijah. Gitu kan bahasanya, bahasa orang Tebet ya. Ini ngelamar Sayyidah Khadijah, ditolak, cinta yang tertolak. Nabi dilamar ya dari inisiatif Sayyidah Khadijah. Muncullah kemudian dendam kesumat yang membara. Ya, udah kalah gulat, kalah cinta. Pokoknya yang keluar dari Muhammad semua salah. Itu, maka dikenal dengan jahal kalau ada orang bodoh di bapaknya. Yang lain nyebut ala amin. Ini masih nyalahkan. Nah, itulah kadang-kadang kalau ada 3 masalah utama, salah satunya cinta yang tertolak. Kalau tidak punya iman yang kuat, bisa nekat. Ya, pasang status. Balik dulu. Turun nih dari Gua Hira, tengah-tengah siang, tiba-tiba ada panggilan. Ini hadis selesai. Muhammad. Nengok kanan gak ada orang, kiri kosong, belakang kosong, ke atas. Kata Nabi, saya melihat sosok Jibril itu besar, duduk di kursi antara langit dan bumi begini. Gampangnya gini lah kalau mau ilustrasikan. Pulang dari sini, kan tadi ada yang mau nyampe subuh kan? Ya. Misal jam 3 pulang nih, keluar dari sini lewat Ekopark tuh, tiba-tiba ada yang manggil. Ya. Pausin, kanan kiri nggak ada. Begitu ke atas, baju putih, rambut panjang, Pausin. Saya tanya, kira-kira responnya gimana? Nah, maka di hadis yang dikatakan fara'ibtu minhu, bulu kuduku naik, aku percepat jalanku. Jadi takut itu manusiawi. Tapi takut pada apa? Gitu. Kalau takut pada kebenaran, pada kebaikan, itu yang salah. Takut pada maksiat atau hal-hal yang fitrah manusiawi. Lihat singa, takut. Itu manusiawi. Lihat singa, singa. Kurang sehat tuh. Nah, ketika dalam keadaan demikian, masuk mau ke rumah.
begitu dibuka melihat wajah istrinya Sayyidah Khadijah, lihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya, setengah takutnya hilang. Ibu bisa nggak begitu, Bu? Suami banyak kerjaan, luar biasa capek, di tengah jalan pampim-pampim macet, sampai ke rumah, lihat ibu setengah masalah hilang. Setengah Khadijah ibu. Begitu lihat ibu, masalah baru ya. Masuk dalam kamar, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lihatlah kalimatnya. Kalau bahasa kita, suamiku sayang, engkau tuh orang baik, penyambung silaturahim, suka berbagi dengan orang, berbuat banyak kebaikan. Kalau dalam kalimat kita, yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Sayyidah Khadijah. Itu yang menjadikan Nabi selalu mengingat beliau bahkan dalam tidurnya. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya dengan kecemburuan kebaikannya, karena ingin meniru Sayyidah Khadijah itu, maka Nabi keluar kalimat yang sangat indah. Dia beriman ketika banyak orang ingkar. Dia merelakan semua hartanya untuk membantu dakwahku. Dia yang dikaruniai anak-anak yang menyertaiku. Ya. Maka Khadijah. Nah, beliau yang mulia ini ibunda kita semua. Ternyata dari sejak sebelum menikah dengan Nabi, itu sudah rajin belajar. Dan sudah tahu berita viral akan datangnya Nabi. Beliau sudah menyiapkan diri. Ya. Dan persiapan itulah yang diberkati oleh Allah, diberikan taufik. Karena itu didahului dengan suami pertama dan kedua untuk menyiapkan penambahan hartanya guna membantu dakwahnya Nabi. Nah, jadi hikmah pertamanya adalah bulan Rajab kalau kita ingin kaitkan dengan peran Sayyidah Khadijah yang membela Nabi sampai dengan meninggal nanti, sebelum kita masuk ke fase meninggalnya, ibu sebagai seorang istri atau antum, saya, kita sebagai seorang suami, manfaatkan bulan ini untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Ya. Dan pengenalan ini yang menjadikan sakinah itu mudah didapatkan. Jadi kalau sudah kenal karakter, oh ini kalau cemberut, jangan ditanya dulu, tenang dulu, bikinkan kue, bikinkan teh, nanti nanyanya jam sekian. Paham? Tapi kalau nggak paham karakter, datang pulang dari kantor, ya, tiba-tiba dibuka, papa, diam kamu. Wah, kenapa Pak? Kamu lagi, repot. Ya, nanti belajar bab juga Pak. Kenapa nanti zaman Nabi, para sahabat tuh kalau berangkat dari masjid, pulang mampir masjid. Itu ada hikmahnya. Kenapa kalau pulang kantor mampir masjid? Cari masjid dekat rumah. Apa hikmahnya? Supaya mengembalikan ketenangan jiwa. Karena masjid itu tempat menenangkan. Beda antum masuk masjid dengan rumah sendiri, tenang ke masjid. Masuk saja sudah tenang. Duduk enak. Ya kan? Ada di Pasar Bo itu seorang sepuh soleh, udah meninggal. Itu maaf sekali ya, saya sebutkan ini untuk penguat kita. Itu saking solehnya, saya juga nggak paham. Ada orang Qatar datang ke situ. Saya pengen bangun masjid, tapi yang rawat tuh harus ini orangnya. Sebenarnya dari mana orang Qatar ke sini pengen dibangunkan? Karena saya ketemu orangnya. Singkatnya dibangunkan, beliau yang rawat masjidnya, tahu jadwal, beliau yang adzan, dan dimuliakan oleh Allah. Wafatnya pun di masjid yang beliau rawat. Hari Kamis sedang puasa, ba'da asar, nunggu buka, lagi rebahan tuh, merem-melek meninggal. Antum belakang hati-hati deh, merem-melek. Itu mampir masjid sehingga yang terbawa orang masjid. Jadi antum berangkat dari masjid, nyusun rencana, tawakal kepada Allah, ya ikhtiar, pulang ke masjid, salat 2 rakaat, tawakal kepada Allah, minta rezeki yang baik, pulang ke rumah itu suasana masjid. Nah, kadang-kadang yang kita nggak notice ya, nggak lihat dengan baik, ada yang menunggu kita pulang. Ini anak saya juga Pak, Ibu ya. Saya perhatikan, Masya Allah, anak 2 tahun, 3 tahun, kadang tahu bapaknya mengajar, dia nunggu sampai nggak tidur malam. Dan dia nggak kenal ustadz, dia nggak pengen tahu saya siapa. Dia cuma kenal bapaknya, buyanya. Seumur-umur belum pernah saya pulang, anak saya yang kecil mengatakan, Ustadz, nggak pernah ada. Nggak ada. Saya pulang tuh selalu, Buya. Allahu Akbar, jam 10, jam 11 dibuka pintu, anak 2 tahun. Buya, peluk. Kuda-kudaan yuk. Ya, jadi kuda kita. Anak kita nggak kenal orang lain, dia kenal bapaknya. Kadang anak menunggu bikin karya, pulang. Ya. Kenali, evaluasi. Jadi bulan ini bulan untuk mengenal keluarga. Evaluasi lagi, sayangi kembali. Setelah itu bikin visi yang benar. Jangan-jangan yang dicari semua ini dunia saja.
Sayyidah Khadijah kurang kaya apa, Bu? Kaya banget. Bahkan level 3, kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Tapi semua kekayaannya beliau paham fikihnya. Ini modal saya untuk mencari ridha Allah. Nah, sekarang antum kerja tuh buat apa? Berangkat gelap, pulang gelap. Dikumpulkan tuh buat apa? Pulang antum cek lagi, itu kan dihisab semua tuh. Punya pakaian berapa, buka lemari pakaiannya. Jangan-jangan ada satu helai pakaian yang belum pernah dipakai ibadah. Itu dihisab. Makanya kalau menggunakan yang baru, pakai ibadah dulu. Nanti hisabnya ringan. Dia yang bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Itu yang bicara nanti bagian kita ini. Gunakan dulu tuh punya mobil, kendaraan, motor, banyak diparkir, sepeda. Dipakai ibadah belum? Itu mungkin yang kadang bukan ditunda. Allah tuh sayang. Ini udah punya sepeda minta apa? Udah punya motor minta apa? Udah punya mobil minta apa? Antum tuh gimana? Sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid, udah minta motor. Itu kan dihisab. Ini bulan evaluasi. Cek lagi semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak nih, katanya pengen masuk surga, pengen hafal Quran, pengen dekat dengan Nabi, tapi Anda sekolahkan di tempat yang bahkan tidak mengenal Allah. Nggak ada pelajaran sholat di situ, nggak ada pelajaran Quran. Bagaimana hisabnya di akhirat nanti? Maka seketika meninggal itu, yang di luar pamannya, bentengnya Abu Talib juga meninggal. Singkatnya, semua meninggal, Nabi berjuang sendirian. Saya tutup babnya, ya saya langsung ingin pada dua kesimpulan. Satu, kadang-kadang kita punya orang dekat dan kehilangan itu, dan menjadikan jalan kita lebih berat. Tapi fikih Isra Mi'raj mengajarkan, kadang-kadang kalau ada yang terdekat di antara manusia pergi dan hilang dari kita, boleh jadi itu tanda sayang dari Allah karena ingin membantu kita langsung. Oleh lakukan, tidak melalui perantara makhluk lagi. Jadi kalau Anda, maaf ya, proyek hilang, ya, ada sesuatu yang disayang hilang, boleh jadi Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik langsung dari Allah, tidak melalui perantara manusia. Jelas? Baik. Yang terakhir, yang keduanya, setelah itu beliau ke Taif, merasa menemukan untuk orang-orang yang mendukung beliau. Nyampe ke sana, tiba-tiba dilempari. Dilempar, pakai batu, berdarah-darah. Dibentengi oleh anak angkat beliau, ya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat, berdarah, istirahat di bawah naungan satu pohon. Ada seorang pendeta menawari minuman dan bebuahan dalam satu riwayat. Maaf, malaikat penjaga dua bukit Taif datang, mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, angkat tanganmu ke langit, mohonkan kepada Allah supaya aku menghimpit semua yang melempar engkau itu dengan dua bukit Taif sekalian. Apa kata Nabi? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan. Mereka melakukan itu mungkin karena belum tahu saja. Aku bermohon pada Allah, kelak di tempat ini ada orang tua, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, yang mungkin kelak akan bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Lalu perhatikan kalimatnya, perhatikan baik-baik. Ini yang ingin saya tutup. Ilahi ila man takiluni a ila qaribin yu'limuni am ila ba'idin yu'dhini fala ubali ma lam takun alayya ghadibah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, setelah perjalanan yang bahkan melukai dan melelahkan di fisikku ini, kemana lagi Engkau akan tugaskan aku? Apakah tempat dakwah ini dekat dari sini dan di situ aku akan dilukai kembali? Ataukah masih jauh jaraknya aku tempuh dan di situ pun aku akan dilempari kembali? Aku ikhlas sepanjang satu saja Engkau tidak marah denganku. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan.